Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Pipit Dwi Kurniasi dengan NIM B1B1 22104, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengeluaran pemerintah. Dan di dalam materi pengeluaran pemerintah ini, ada 6 submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Yang kedua, sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, efisiensi dalam pengeluaran negara. Yang keempat, pedoman bagi kebijakan pemerintah. Yang kelima, kebijakan subsidi. Dan yang terakhir, klasifikasi pengeluaran pemerintah. Materi yang pertama yaitu kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, karena kegiatan pemerintah dibiayai dengan pengeluaran pemerintah. Jadi, semakin besar dan semakin banyak kegiatan pemerintah, maka akan semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dan jika diperhatikan seksama, ternyata hampir setiap semua kegiatan sistem perekonomian aktivitas pemerintah dari tahun ke tahun menunjukkan suatu tren yang selalu meningkat. Dengan kata lain, peranan pemerintah dalam perekonomian juga selalu meningkat relatif terhadap kegiatan atau peranan pelaksana ekonomi makro yang lainnya, yang tercermin akan dalam porsi pengeluaran pemerintah dalam produk domestik bruto suatu negara. Dan produk domestik bruto suatu negara di sini yaitu menunjukkan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian yang dihitung dalam waktu 1 tahun tanpa memperhatikan siapa atau investor dari negara mana yang menghasilkannya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Di sini ada 8 sebab yang menyebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu adanya perang dan pergolakan dalam masyarakat. Sekali pengeluaran-pengeluaran untuk perang itu diadakan, maka akan sulit untuk dihentikan, walaupun perang tersebut sudah selesai. Pengeluaran tersebut harus tetap dilakukan untuk tentara-tentara yang sudah terlanjur diangkat sebagai pegawai negeri, di mana mereka ini sebelumnya menganggur dan tidak menjadi tanggungan pemerintah. Akibatnya, di situ akan terjadi pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat. Kecenderungan ini disebut dengan displacement effect, juga pergolakan dalam masyarakat yang menuntut keadilan, pemberantasan korupsi, pertentangan antar warga, pertentangan antar kampung, dan antar agama. Semua akan menuntut peningkatan kegiatan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat penghasilan, maka jelas kebutuhan akan konsumsi barang maupun jasa akan meningkat. Banyak barang dan jasa yang tidak mungkin diusahakan oleh swasta, seperti misalnya kegiatan pendidikan, kesehatan umum, pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan, prasarana pengatusan atau drainage, untuk pembuangan limbah di kota-kota. Ini jelas harus ditangani oleh pemerintah. Meningkatnya penghasilan menuntut jumlah barang dan jasa yang lebih banyak serta kualitas barang dan jasa yang lebih baik. Yang ketiga yaitu adanya urbanisasi dalam membarengi perkembangan ekonomi. Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota perlu dilayani oleh pemerintah dalam hal penyediaan lapangan kerja, kebutuhan listrik, kebutuhan air minum, perumahan, keamanan, dan kesehatan. Urbanisasi biasanya terjadi bersama-sama dengan industrialisasi dan perkembangan ekonomi. Orang mau pindah dari desa ke kota karena banyak hal yang menarik di kota. Salah satunya seperti tingkat upah yang lebih tinggi, adanya kesempatan kerja, serta hiburan. Tetapi hal ini tidak selalu benar di negara yang sedang berkembang, karena perpindahan penduduk dari desa ke kota lebih disebabkan oleh adanya tekanan dari desa seperti kurangnya kesempatan kerja dan belum tentu karena tersedia lapangan pekerjaan di kota. Sebab yang keempat yaitu perkembangan demokrasi. Perkembangan demokrasi memerlukan biaya yang sangat besar, terutama untuk mengadakan musyawarah-musyawarah, pemungutan suara, dan
rapat-rapat, dan lain sebagainya. Pemerintahlah yang harus mengusahakan ini semua, karena pemerintahlah yang memiliki kemampuan untuk menjaga kepentingan semua pihak atau individu dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pemborosan dan korupsi. Seringkali semakin berkembangnya peranan pemerintah itu justru mengakibatkan adanya ketidakefisienan, pemborosan, dan birokrasi sehingga pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Dan ditambah lagi, apabila penegakan hukum di suatu negara itu tidak baik, maka akan menciptakan kesempatan korupsi yang semakin besar. Dan selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi. Untuk negara yang sedang berkembang, peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi semakin mencolok karena pemerintah bertindak sebagai penggerak dan pelopor pembangunan ekonomi. Pemerintah mengarahkan usaha pembangunan melalui rencana-rencana pembangunan. Sebab yang selanjutnya yaitu program kesejahteraan sosial. Timbulnya program kesejahteraan sosial seperti program panti asuhan, rumah jompo, BLT, dan lain sebagainya, penanggulangan bencana alam seperti dampak banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya, mendorong peran pemerintahan yang akan semakin meningkat. Dan sebab yang terakhir yaitu perubahan iklim. Iklim dan lingkungan merupakan barang publik karena memiliki sifat non-exclusion dan non-rivalry in consumption. Karena itu tak pelak lagi kalau pemerintah harus campur tangan dalam masalah penanggulangan dampak perubahan iklim. Itu tadi sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Selanjutnya yaitu efisiensi dalam pengeluaran negara. Baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung pada kualitas dari pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran dan faktor-faktor produksi. Jika pemerintah terlalu berkuasa dan banyak menjalankan fungsi-fungsi ekonomi di dalam perekonomian suatu negara, maka peranan swasta akan menjadi semakin kecil, di mana para individu dan juga badan-badan usaha tidak lagi dapat melatih dirinya dalam menciptakan berbagai inisiatif secara efektif untuk mencapai keputusan yang rasional yang sangat berguna bagi pencapaian kepuasan atau keuntungan yang maksimal. Namun, sebaliknya, apabila pemerintah terlalu sedikit dalam bertanggung jawab terhadap masyarakat, kegiatan swasta akan dapat merusak kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebabnya, itu menimbulkan pembagian penghasilan yang tidak merata, kegiatan-kegiatan monopoli, sehingga tidak ada usaha-usaha yang sangat penting untuk kepentingan umum yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu pedoman bagi kebijakan pemerintah. Yang pertama harus ditentukan dari setiap pengeluaran atau setiap kegiatan pemerintah. Misalnya, apakah kita ingin meningkatkan kesempatan kerja atau produksi total, atau produksi rata-rata ataupun distribusi penghasilan yang lebih merata. Yang kedua yaitu harus dibandingkan hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari kegiatan-kegiatan pemerintah seandainya kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh swasta. Paling tidak, kegiatan aktivitas pemerintah itu harus tidak memberikan hasil yang lebih rendah daripada kalau aktivitas itu dilakukan oleh swasta. Dan yang ketiga yaitu suatu alat yang mencakup baik sebagai dasar pertimbangan dalam menjalankan berbagai aktivitas pemerintah itu adalah apabila yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara itu berjalan dengan baik. Dan telah diketahui bahwa pemerintah di berbagai negara semakin besar peranannya dari tahun ke tahun. Sehubungan dengan peranan aktivitas pemerintah yang luas dan selalu meningkat, itu perlulah diciptakan suatu pedoman bagi pelaksana aktivitas pemerintah agar mencapai suatu hasil yang maksimal. Yang selanjutnya yaitu kebijakan subsidi. Salah satu pengeluaran pemerintah berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif, sehingga subsidi pemerintah akan menambah penghasilan mereka yang menerima subsidi, sehingga mereka mengalami peningkatan penghasilan real. Perlu disadari bahwa pemberian subsidi dapat menimbulkan berbagai akibat, yaitu dapat mendorong tambahnya konsumsi atau dapat mengurangi konsumsi. Hal ini tergantung bagaimana perekonomian negara yang bersangkutan. Dan di sini saya memiliki dua contoh dari subsidi, yaitu yang pertama ada subsidi pangan atau subsidi beras yang diberikan kepada pegawai negeri.
dengan tujuan untuk membantu para pegawai. Di samping itu ada juga tujuan lain yang ingin dicapai, yaitu stabilisasi harga barang atau menghindari inflasi. Yang kedua, yaitu contoh subsidi yang kedua, yaitu subsidi pupuk kepada para petani dengan tujuan untuk mendorong petani lebih banyak menghasilkan beras dengan menggunakan pupuk lebih banyak, sehingga produksi beras dapat ditingkatkan dan harga beras tetap rendah karena biaya produksi rendah. Di samping itu juga ada tujuan lain, yaitu untuk menstabilisasikan harga pangan, karena harga pangan dapat mempengaruhi harga-harga barang lainnya. Itu tadi tentang kebijakan subsidi. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi pengeluaran pemerintah. Di sini ada 5 klasifikasi pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu pengeluaran yang self-liquidating sebagian atau seluruhnya. Artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa atau barang-barang yang bersangkutan. Di mana misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara dan atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor. Yang kedua yaitu pengeluaran yang reproduktif, artinya pengeluaran yang mewujudkan keuntungan ekonomi untuk masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pengeluaran yang tidak self-liquidating maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya di sini yaitu pengeluaran untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monumen, objek-objek tourisme, dan lain sebagainya. Dalam hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional melalui penjualan jasa-jasa tadi. Yang keempat yaitu pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya di sini yaitu untuk pembiayaan pertahanan atau perang, meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya yaitu pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, maka kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa yang akan mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar. Jadi, berdasarkan materi yang saya berikan tadi mengenai pengeluaran pemerintah, dapat disimpulkan yaitu pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun pengeluaran pemerintah atau konsumsi belanja pemerintah tidak secara langsung dapat dirasakan pada tahun yang bersangkutan. Hal ini mengartikan bahwa pengeluaran pemerintah dapat bermanfaat pada periode setelah pengeluaran pemerintah itu terjadi. Contohnya yaitu pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur. Manfaat dari pengeluaran pemerintah yang diberikan pada sektor infrastruktur itu akan dapat dirasakan setelah proyek tersebut selesai dan dapat digunakan masyarakat sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekian materi mengenai pengeluaran pemerintah yang dapat saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.